Halo teman-teman, siapa di sini yang suka sama laut? Kali ini kita bakal menyelam jauh banget ke dasar samudra buat kenalan sama dua pahlawan yang hebat luar biasa. Udah siap belum? Oke, yuk tahan napas sama-sama karena kita mau menyelam sekarang. Petualangan kita di dunia biru yang penuh keajaiban dimulai. Nah, cerita kita ini berawal dari dasar laut yang paling dalam. Di sanalah tinggal dua sahabat yang akrab sekali. Coba deh, bayangin bareng-bareng ya. Di dasar lautan yang biru jernih ada sebuah taman rahasia. Terumbu karangnya warna-warni kayak pelangi. Ikan-ikan kecil saling berkejaran dan rumput lautnya menari-nari cantik. Di tengah semua keindahan itu, hiduplah seekor paus yang gede banget, tapi hatinya sangat baik dan bijaksana. Teman-temannya memanggil dia Pak Paus. Suaranya dalam dan lembut. Halo teman-teman kecil. Eits, tapi Pak Paus nggak sendirian loh. Dia punya sahabat terbaik yang lincah, ceria, dan selalu bersemangat. Kenalin, ini Pio si lumba-lumba. Katanya, "Wush, halo semuanya, asyik banget ya berenang." Tapi, suatu hari, keindahan di bawah laut itu mulai berubah. Ada sesuatu yang aneh. Kira-kira apa ya yang terjadi? Pak Paus berenang dengan pelan. Wajahnya terlihat sedih. Dengan suara yang cemas, dia bicara ke Pio. "Pio, coba lihat. Rumah kita jadi kotor begini. Sampah plastik ada di mana-mana. Kasihan ikan-ikan kecil jadi susah bermain." Tapi Pio yang selalu semangat gak mau ikut sedih. Dia langsung menyahut dengan ceria, "Tenang aja Pak Paus, ini kan rumah kita. Kita harus menjaganya. Yuk kita lakukan sesuatu sekarang juga." Mereka pun langsung bikin rencana super. Pertama, kumpulkan semua sampah yang mereka lihat. Kedua, ajak semua teman-teman di laut buat bantu-bantu. Kalau bareng-bareng, pasti bisa. Dan coba tebak, rencana mereka berhasil loh. Setiap hari Pak Paus dan Pio memunguti sampah. Gak lama kemudian, para kura-kura, kepiting, sampai kuda laut pun ikut membantu. Wah, seluruh lautan jadi kerja bakti membersihkan rumah mereka. Laut sudah mulai bersih lagi nih. Tapi tiba-tiba dari atas permukaan air datang bayangan yang besar dan berisik. Wah, ada tantangan baru yang sepertinya menakutkan. Waduh, ternyata itu kapal raksasa. Dan yang lebih bikin kaget, dari atas kapal itu, bliur, bliur, bliur. Banyak banget sampah yang dibuang ke laut. Ya, semua kerja keras mereka bisa sia-sia dong. Pio jadi marah sekali. Dengan sekuat tenaga, dia melompat tinggi keluar dari air dan berteriak sekeras-kerasnya. "Hei, berhenti! Laut itu bukan tempat sampah!" Tepat di samping Pio, Pak Paus juga muncul ke permukaan. Dengan suaranya yang tenang tapi tegas, ia menambahkan, "Tolong dengarkan kami. Ini adalah rumah kami. Kalau rumah kami kotor, kami mau tinggal di mana lagi? Tolong, jaga laut ini untuk kita semua." Orang-orang di atas kapal kaget banget bisa mendengar mereka bicara. Sang kapten kapal melihat ke bawah dan dia merasa sangat malu. Dengan suara penuh penyesalan, dia pun berjanji, "Maafkan kami para penghuni laut. Kami janji, kami tidak akan membuang sampah ke laut lagi." Dan karena keberanian Pio dan kata-kata bijak dari Pak Paus, sebuah keajaiban pun terjadi. Coba lihat apa yang terjadi sama rumah mereka sekarang. Wow, lihat deh perbedaannya. Dulu lautnya kelihatan kotor dan gelap. Tapi sekarang, karena keberanian mereka, lautnya jadi jernih lagi, biru lagi, dan semua ikan bisa berenang dengan gembira. Hebat banget ya! Sejak saat itu, lautan menjadi tempat yang paling menyenangkan. Terumbu karangnya bersinar terang, ikan-ikan berenang sambil tertawa, dan semua penghuni laut bisa hidup dengan damai di rumah mereka yang bersih dan indah. Eits, tunggu dulu. Cerita ini bukan cuma buat Pak Paus dan Pio loh, tapi juga ada pesan penting buat kita semua. Apa ya pesannya? Jadi, pesan pentingnya adalah menjaga rumah kita, yaitu bumi. Itu tugas kita semua, bareng-bareng. Sama seperti Pak Paus dan Pio yang menjaga rumah mereka. Dan ingat ya, sekecil apapun perbuatan baik kita, misalnya membuang sampah di tempatnya, itu bisa membuat perubahan yang besar sekali. Kalau kita semua bekerja sama, kita juga bisa jadi pahlawan untuk bumi.
Nah, sekarang giliran kamu pahlawan cilik di rumah. Seperti Pio yang pemberani, coba pikirkan satu hal kecil apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menjaga bumi kita. Nanti ceritakan ke ayah atau bunda ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di petualangan kita berikutnya.